Jiwa-jiwa kami, Waduh, untukmu jiwa dan darah kami, waduh. untuk Al-Aqsa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara, balik lagi. Kali ini dalam diskusi podcast, ya bukan podcast sih Bang. Bang Batu. Ini saya manggilnya Kiai Kang atau apa nih? Saya terah, Jadi saya beliau santai ini jenengan. salah satu senior panutan saya. Beliau ini pengamat soal terorisme juga, soal perpolitikan Indonesia, dan pernah dapat penghargaan dari Bakamla ya belum lama Siap. ini ya. Luar biasa kan panutan satu ini. Kita masih bicara soal pengaruh, intoleransi, dan radikalisme di kalangan milenial dan Z. Kebetulan Babang satu ini, senior panutan ini cukup berpengalaman lah untuk kita ajak diskusi soal seputar radikalisme. Assalamualaikum Kang. Sehat Kang? Waalaikumsalam, siap Gus. Duh, gue serak lagi aja gue dipanggil. Jadi santai aja. Kita di sini juga cuma ngobrol-ngobrol biasa, Siap. nggak terlalu formal juga. Ya, cuman karena narsumnya kali ini lebih berbobot, jadi mohon maaf Sobat Nusantara, kali ini gue agak lebih kaku sedikit. Jadi nggak bisa pecicilan kayak di video-video sebelumnya. Ya. Jadi fenomena yang berkembang belakangan ini soal pergerakan kaum radikalisme di wilayah DKI khususnya, baik wilayah DKI maupun secara nasional itu menurut ente sendiri gimana Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Gus Dodo sudah memberikan kesempatan saya yang bukan siapa-siapa ini, yang saya Masya cuma Allah. rakyat biasa berkesempatan di memberikan sebuah pandangan soal terorisme, kenapa generasi muda banyak terpapar paham terorisme. Ini berkaca dari pengalaman saya ya. Siap. Pengalaman saya waktu itu kan saya waktu sekolah itu sekolah di Rohis. Ikut SMA. Oh, Saya SMA ikut Rohis. Ketika ikut Rohis itu banyak soal menanamkan nilai-nilai keislaman. Jadi jadi bagaimana kita dicekoki oleh video-video soal Palestina, oke. soal intimidasi orang Muslim Oke. di negara-negara Timur Tengah, di Muslim sebagai minoritas di sana, sebagai minoritas. Heeh. Itu mungkin menjadi dasar kenapa banyak anak-anak muda yang secara pemahaman agamanya kurang, tapi dia berusaha untuk mempelajari agama secara lebih detail. Oke. Waktu Jadi itu juga waktu itu paham-paham itu juga udah mulai masuk ke wilayah-wilayah sekolah. pengajian-pengajian gitu ya? Jadi kita ikut namanya Liko kan. Liko Mm-mm. itu Gue kayaknya nggak asing nih kalau ngomongin Liko, kayaknya ya udah Liko itu kita mengarah sana. Liko itu kan kita di ini nih cokok video Palestina, di Ya, lagu-lagu ini kan, lagu-lagu nasid-nasidnya nasid mereka tentang untuk perjuangan ada gitu-gitu lah ya. satu lirik yang masih saya, Pak. Apa tuh? Untukmu jiwa-jiwa kami, Waduh, untukmu jiwa dan darah kami, waduh. untuk Al-Aqsa tercinta. Itu terus terngiang kan. Nah, Jadi di jadi saat saya karena saking dicekokan itu dulu hmm, eh, belajar hadis sedikit langsung diupdate status Facebook waktu itu kan. Terus diketik upload foto Hamas kan. Ternyata pas saya masuk kuliah ikut PMI, ternyata saya terbuka cakrawala bahwa itu bahwa pemahaman yang sudut pandang yang sangat berbeda lah ya berbeda lah dengan dengan yang diajarin di yang pesantren. dari jam pesantren ya. Kayak saya makanya bersyukurlah kenal sama Gus Dodo ini, kita banyak pengalaman soal bagaimana menjalani Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, Islam yang bisa membawa kasih terhadap sesama. Ntar muka gue dihilangin aja li pas beliau ngomong begitu Enggak, li. tapi itu juga kan berkaca pada kita flashback ketika banyaknya alumni Afghanistan, alumni apa kasus-kasus seperti bom Bali 1, bom Bali 2, dan berbagai macam kasus-kasus aksi teror yang ada di Indonesia itu mereka mayoritas sebagian dari alumni Afghanistan ya. Ketika Afghanistan diduduki oleh
Sama gitu. Senggeng. Enggak, sama Uni Soviet banyak Oke. pemuda-pemuda Islam yang berangkat ke sana. Oke. Kayak Nur Matin, kayak Ambrozi, kayak Ali Imran. Itu mereka berangkat ke Afghanistan Oh, karena mereka merasa dirinya terpanggil untuk melakukan jihad di sana. Nah, oke. ketika pas puncaknya itu pada aksi 11 September 2001 yang Mm. ditabraknya menara Gedung WTC, itu. gedung WTC itu kan sebagai puncak sebagai aksi terorisme sebagai ancaman secara global. Jadi Hmm. ketika dulu ancaman itu hanya bersifat militer, sekarang ancaman menjadi bergeser, jadi ancaman sebagai ancaman non militer, Oke. ancaman terorisme itu. Jadi itu lanjut dan selang selang peristiwa WTC kan langsung kita dihebohkan dengan adanya peristiwa bom Bali itu sangat mengagetkan, Ya, akhirnya terbentuklah ya, ya. eh, kita mulai serius menggarap UU terorisme dan juga terbentuknya Densus 88 dan itu kan jadi Betul. flashback. Jadi emang pengaruh media sosial tuh, pengaruh internet tuh sangat luar biasa terhadap pemahaman bagi generasi muda. Oke. Karena kayak waktu Dul Matin, kayak waktu Ali Imran kan mereka kan berangkat dari usia-usia belia, anak Usia muda lah ya. usia-usia muda. Terus juga beberapa kejadian terakhir kan, kejadian terorisme di wilayah kita, maksudnya di Indonesia Iya, contoh khususnya. yang kemarin yang baru itu yang Mulai dari Makassar sampai terakhiran di Mabes Polri juga kan ya itu itu kan melibatkan anak-anak muda kan. anak-anak muda itu karena mereka belajar dari kan jadi dulu kalau untuk menjadi terorisme mereka kan harus melakukan pelatihan, ikut Betul. Afganistan. Sekarang mereka mungkin secara lebih cepat Doktrinasinya lewat media lah lewat ya. media dan bagaimana memberikan aksi yang apa efek tidak terlalu efek kecil tapi memberikan Hmm. efek yang terlalu besar ya. Hmm. Kalau dulu kan harus bom besar karena cukup melakukan teror tapi yang Ancaman-ancaman yang memberikan kelihatan yang nggak begitu parah tapi masif. psikologis Oke. serangan secara psikologis ya. Psikologis. Oke. Kayak dulu serangan yang di Makassar, serangan yang di Surabaya itu kan Hmm. melibatkan sekeluarga, melibatkan anak-anak kecil kan itu juga lewat pengaruh media sosial itu loh, Gus. Jadi selain di media sosial, pendekatan-pendekatan mereka nih, Heeh. membawa paham-paham radikalisme itu ternyata udah mulai masuk ke wilayah pendidikan, Heeh. rohis-rohis. Ini belum lama juga pernah mau ada sempat pengajian cuman gagal. Itu kita bisa justifikasi atau identifikasi nggak sih, misalkan gini. Paham-paham itu kalau katakanlah paham terorisme ini kalau misalkan kita perkecil ke skup, misalkan kita kotak-kotakin lewat kayak tadi yang ente bilang Kang, lewat pengajian-pengajian di sekolah kayak gitu-gitu. Itu emang udah mulai banyak juga ya? Bukan banyak, itu sudah mengakar ya. Saya kan dulu Hmm. sekolah SMA 2008 itu dari itu. Jadi kita Dari ditanya 2008 tuh udah mulai masif mereka. iya, sebelumnya mungkin dari senior-senior saya juga, bahkan dulu Hmm. senior saya, "Ente jangan kuliah di UIN. Di UIN itu sarang Teror, liberal, ada oh buset. Khoris Majid, Gus Dur." Ternyata saya masuk Win, UIN dan saya belajar itu semua kan. Akhirnya jadi membuat pandangan saya berubah 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 lah ya. secara drastis. Jadi emang kalau mereka itu melakukan indoktrinasi yang sangat luar biasa. Bagaimana bayangkan waktu itu saya kan setelah menonton video-video itu saya upload sedikit-sedikit di Facebook, uploadnya tentang Hamas, Tentang 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 Palestina. jihad, tentang inilah. Pokoknya kayak merasa orang paling benar lah di dunia ini kan. Oh, Padahal kan yang lain semua salah gitu. yang lain semua salah kan, sampai debat soal segala macam kan. Emang Ih, menurutnya adanya kontra radikalisme gitu. Jadi kita melakukan pendekatan secara hard power dan soft power. Kalau hard power kan hard power itu sebenarnya sudah tugasnya menjadi aparat kita ya, para penegak hukum ya. Tapi lebih ditekankan pendekatan soft power. Jadi bagaimana kita melakukan menguatkan narasi-narasi kebangsaan yang sangat luar biasa bagi iya. pendekatan kepada anak muda, Approach-nya menetralisir. mungkin lebih ke arah gini kali ya, Hmm. kayak lebih penguatan seputar literasi dan edukasi Ya, kali ya. saya sangat mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh Harmoni Muslim Nusantara dalam Ampun. dalam mengawal isu kebangsaan ini. Jadi mengcounter gerakan radikalisme lewat wacana-wacana media sosial itu kan jadi menurut data We Are Social Net di tahun 2022 hampir sekitar penduduk bumi itu sekitar 5 miliar menggunakan Sosial internet. media. Dan di Indonesia sendiri hampir sekitar 60% menggunakan media sosial. Jadi betapa kuat pengaruh media sosial. Jadi ya para 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 pelaku teror yang beberapa tahun terakhir itu mereka belajar secara otodidak. Oke. Jadi ya dari Twitter, dari Google Telegram, dari YouTube mereka belajar merakit, belajar Nelor,
Malah sekarang udah mulai menyusup ke WhatsApp grup emak-emak, nah itu yang agak lebih repot tuh. Bener. Mulai dari hoax, Bener. ntar dimainin narasi tentang ini, tentang itu, nyerang pemerintah. Betul. Itu kan sangat ujung-ujungnya ngajak jihad. Ya polanya sama ketika yang terjadi waktu dulu banyaknya orang berangkat dari banyak anak-anak muda Indonesia yang berangkat ke Afghanistan untuk melakukan jihad sama itu memang sejarah selalu terulang ya. Ketika awal-awal terjadinya perang di ISIS di Suriah kan banyak anak-anak muda kita, orang-orang kita merasa terpanggil untuk berangkat jihad di Suriah. Padahal di situ mereka terjebak, akhirnya mereka ibarat kata bunuh diri lah. Akhirnya juga banyak yang masih orang Indonesia yang masih di Suriah, akhirnya mereka bingung nggak bisa pulang ke sini kan. Dan ada beberapa teman-teman juga yang akhirnya sampai harus bukan batal kuliah, tapi kuliahnya nggak selesai, nggak tuntas karena itu Kang yang tadi ente bilang. Mereka di sana belajar nggak nyaman. Guru-guru mereka yang punya pemahaman moderat, mereka justru diperangin. Itu memang terjadi. Dan harusnya juga kalau dari pemaparan Kang Tis tadi itu, kita banyak-banyak bersyukur lah ya di Indonesia. Saya banyak bersyukur lah karena banyak gerakan-gerakan kita kan kuatnya Indonesia ini ya karena budayanya. Kayak budaya dan banyaknya gerakan civil society yang secara sukarela ya kayak Muslim Nusantara ini, Harmoni Muslim Nusantara. Aku terharu. Mereka merasa terpanggil untuk terhadap jiwanya, untuk melakukan sumbangsi terhadap Merah Putih, melakukan membuat channel YouTube, memberikan narasi kebangsaan yang bisa meluruskan semua. Jadi saya itu mulai terpanggil untuk fokus di soal isu ini tuh. Jadi kebetulan Jadi kebetulan saya lahir dan besar dari keluarga pesantren. Jadi mulai ya sebelum Pilpres 2019 kemarin lah, itu udah mulai kelihatan tuh. Jadi mereka ini campaign awalnya lewat politik identitas, yang tadi jenengan bilang itu merasa gue paling bener, yang lain salah, dan pilihan dia adalah pilihan Tuhan, bahkan sampai ada narasi ini partai Tuhan. Keren nggak? Nah, mulai dari pemicu itu, jadi ketika mereka udah mulai berbeda pandangan, saling serang di media sosial karena postingan mereka berbeda. Belum lagi dari yang tadi ente juga bilang, kayak ada beberapa pahaman yang coba ikut mengiyakan gitu loh pendapat dia. Oh, lu pendapat lu tuh paling bener lah pokoknya, dia tuh salah, ini tuh sesat dan segala macem. Nah, nggak selesai sampai di situ. Ternyata di praktek kesehariannya mereka itu udah mulai dari kayak apa ya, singgung-singgungan. Bahkan mulai yang tadi ente bilang, dia mulai belajar yang tadinya kita belajar kitab kuning tuh udah mulai berubah jadi buku-buku terjemah tuh. Jadi kayak nggak kayak apa sih, kayak resolusi jihad yang coba diprintirin. Dulu sih kitab apa yang dari Solihin tuh ya, yang ya, tapi tulisannya Latin semua itu. Banyak ya, itu. Isi-isinya cuma itu. Dan ternyata itu Wahabi produk. Dan itu kita ngutip hadis itu jadi upload status kayak ceramah, itu kan kayak merasa paling benar. Saya juga mengalami fase seperti itu. Dan lagi juga di antara mereka, kelompok-kelompok mereka yang tadi ente bilang belajar dari buku terjemahan itu, pasti kalau kita mulai coba ajak diskusi masalah soal keilmuan gitu, kita coba tanya, asbabul urutnya lu ngerti gak sih? Mereka juga bingung. Yakin lah gue. Ya mereka karena tapi tadi belajar dari terjemahan. Karena fenomena hari ini ya Gen Z itu kan maunya instan ya. Jadi belajar instan, semuanya instan, akhirnya makanya perlu ada pendekatan yang misalnya dari kalangan pesantren untuk melakukan pendekatan yang lebih soft supaya mereka itu nyaman, lebih kasual lah ya gayanya. Kasual. Karena mereka yang berdepan kan kadang-kadang anak muda kan gampang insecure, jiwanya kering, diputusin mantan, diputusin pacar sedikit galau, akhirnya kan mereka larinya kemana? Ke agama. Ketika udah mulai terbangun kesadaran tentang untuk memperdalam ilmu agama, malah dapat guru yang salah. Akhirnya semakin mereka terjebak dalam situasi yang tidak sehat, yang maksudnya pembangunan mental ideologinya dia juga nggak baik. Jadi banyak anak-anak muda kita yang terjebak dalam, padahal fokus dulu para pendiri bangsa kita ini, bapak bangsa kita pada saat itu kan hanya fokus kepada national building dan karakter building kan. Nah, karakter building ini yang menurut saya Kang, sampai saat ini tuh nggak tahu ya, mungkin pemerintah udah terlalu concern banyak urusan dan memang ada untuk yang fokus ke arah sana juga. Cuman ya tadi lagi, kalau nggak dari kita nih masyarakat yang ikut ngebangun awareness itu, ya pemerintah juga nggak bisa apa-apa lah. Makanya kayak
lembaga-lembaga penegak hukum kayak lembaga-lembaga ini lebih kita upaya pendekatan secara soft power itu melakukan Ya, penggalangan. Maksudnya jangan mereka yang sudah terlanjur terpapar itu jadi kita musuhi. Akhirnya mereka betul. Nggak bisa. dimusuhi, akhirnya menggalang kekuatan akan Betul. jadi mungkin ada perubahan cara-cara pendekatan yang lebih Jadi lebih casual lah. keyakinan mereka Heeh, tentang berbeda dengan kita itu makin kuat kalau makin kita kuat, jauhin. makin semakin dimusuhi. Jadi cukup kita tarik satu orang, maksudnya dalam satu kelompok ini kita tarik siapanya kita ininya. Ya, maksudnya jangan dimusuhin semua. Kalau dimusuhin semua, mereka akan semakin jumawa, mereka akan semakin Merasa senang. sombong. Sama satu lagi juga yang saya agak Dia, kurang serk juga tentang kayak misalkan Kang. Ini menurut saya loh ya. mm, Jadi pendapat saya ini berdasarkan tentang banyaknya nasihat yang beliau berikan kepada saya. enggak. Salah satunya itu beliau pencipta tagline beragamalah dengan bahagia. Wih, luar biasa beliau ini. Jadi saya setuju Kang sama pendapat ente bahwa kayaknya nggak perlu juga deh narasi-narasi soal teror itu atau kayak seolah-olah kita paling kontra intoleransi dan radikalisme, Betul. kita one man show. Heeh. Kayaknya nggak perlu gitu juga ya. Justru malah kayak seolah-olah mengiyakan membenarkan eksistensi mereka, bener gak? Kita menyebut orang bahwa mereka itu radikal, mereka itu Apa-apa dibilang radikal kan gitu. justru kita juga akhirnya terjebak dalam kondisi ini. Betul. Makanya labeling ini sebenarnya tidak perlu. Jadi lebih kepada pendekatan Betul. lebih pada secara emosional, dari hati ke hati. Kasihan ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati lagi untuk nyari circle pertemanan pergaulan. Juga hati-hati nyari guru, jangan sembarangan. Gabunglah dengan circle-nya beliau. Saya alhamdulillah, emang jalan Allah selalu luar biasa ya. Dipertemukan sama Gus Dodo, banyak belajar banyak hal soal kebangsaan, soal bagaimana kita menjaga ritme, menjaga keseimbangan sebagai generasi muda untuk selalu nantiasa mencintai merah putih tercinta ini. Untuk Mudah-mudahan kita berdua istiqomah. Amin. Terima kasih Gus. Oke, Kang Entis, luar biasa ini diskusinya. Saya nggak kuat karena harus pakai jaket karena di bawah AC itu udah Kang, ini untuk apa ya? Mungkin kiat-kiat untuk teman-teman lah. Gimana sih caranya untuk bisa dapat circle yang baik, lingkungan pertemanan yang sehat, cari guru yang nggak salah, biar ya beragama dengan bahagia aja, nggak usah takut kayak misalkan ada labeling nanti kalau gue dekat ke sini dibilangnya geng-geng ini, geng itu. Dan bagaimana cara kita untuk mendeteksi, oh ini orang-orang kayak gini tuh udah punya katakanlah paham-paham yang tadi itu lebih ke arah apa ya, pemahaman yang ekstrim, yang radikal, yang bisa yang punya potensi bisa memecah belah keadaan kita gitu loh. Saya belajar dari pengalaman saya soal saya kan pernah mengalami berbagai macam fase-fase ya, dari dari yang pada zaman sekolah saya menjadi merasa paling Islam. Sekarang setelah saya banyak belajar, banyak ketemu orang, ketemu Gus Dodo, ketemu Mas Alif, kameramen yang luar biasa. Jadi kita memiliki wawasan kebangsaan yang mesti lebih luas, cakrawala. Karena semakin kita ketemu banyak orang, semakin terbuka wawasan kita. Jadi jangan kita punya insight baru ya. jangan insecure terhadap orang. Jadi kita harus bisa belajar kepada siapa aja. Jadi Betul. jadi dari nilai-nilai yang kita pelajari dari setiap manusia, setiap individu kan kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu itu luas, pengalaman itu luas. Jadi khususnya bagi generasi muda ya itu banyak kita belajar soal, banyak di YouTube kan penceramah-penceramah yang itu ada ciri-cirinya nggak, atau kiat-kiatnya nggak, biar teman-teman tuh nanti nggak salah nonton tuh, apalagi bicara sosial media nih, nyari ustadz di sosial media lagi. Nyari ustadz yang penting yang lebih kepada yang itu kan lebih kepada intuisi kita ya. Jadi ketika misal kita klik senjabat bahasanya intuisi, kita klik Harmoni Muslim Nusantara itu udah semua isinya udah sangat luar biasa itu, dari penceramah dari ustadz-ustadz yang mengajarkan kita kepada selain kita mencintai wawasan keislaman kita, juga wawasan kebangsaan kita jadi diperkuat ya. Salah satunya di channel Harmoni Muslim Nusantara ini yang bisa kita tonton sama-sama pada sahabat-sahabat semuanya, bahwa penting kita menjaga keutuhan bangsa, penting kita melakukan kerja-kerja kebangsaan supaya membantu pemerintah lah untuk mengurangi beban pemerintah, supaya tidak banyak orang yang terjebak
toleransi tidak terjebak kepada Dalam paham pemahaman yang salah. toleransi. Itu kira-kira lah begitu. Siap, Kang Tis, ini makasih banyak waktu ngopi-ngopinya walaupun kita nggak lama tapi terus isinya banyak dagingnya. Ya, saya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan ini. Semoga channel Harmoni Muslim Nusantara semakin maju, semakin Amin ya mengglobal. Allah. Biar dapat AdSense. Keceplosan. Ntar sensor aja, Lip. Oke, cukup sekian diskusi kita dengan Kang Entis. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar bisa lebih berkembang. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dengan saya Aulia Fahmi, Direktur Penindakan KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Juga sebagai Ketua Cyber Indonesia. Hari ini kita membahas soal penyebab dan solusi radikalisme bagi kelompok milenial atau disebut juga kelompok Z. Bicara radikalisme berawal dari sebuah pemahaman seseorang yang berlebihan, baik dalam berbagai aspek. Belum lama ini banyak sekali digemborkan radikalisme dikaitkan dengan hal dalam konsep beragama, yang pada akhirnya yang mulanya adalah sebagai orang memiliki giroh tertentu, memiliki semangat tinggi dalam beragama, yang kemudian cenderung akhirnya mereka menyalahartikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang akhirnya mengganggu segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contoh, ketika seorang berpemahaman agama sempit, sampai akhirnya dia berbuat aksi-aksi teror. Mereka berkumpul dengan komunitasnya, komunitas agamanya, mereka turun ke jalan, mereka membuat kerusakan, sampai akhirnya mungkin membuat aksi-aksi teror. Atau bahkan kemungkinan yang lebih besar adalah yang kita kenal dengan sebutan teroris, hingga mengebom, menderitakan banyak orang yang mungkin berbeda keyakinan, atau mungkin mereka seagama tapi berbeda pemahaman agamanya. Nah, kita hidup di negara Indonesia, negara yang berbineka, negara yang memiliki berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam mazhab, yang seharusnya dengan Bhinneka Tunggal Ika kita bisa tetap bersatu walaupun berbeda. Dalam penilaian di BNPT tahun 2020, orang-orang atau pemuda yang terpapar radikalisme untuk golongan laki-laki sudah mencapai 12,1%. Untuk generasi Z yang kurang lebih berusia 14-19 tahun berjumlah 12,7%. Untuk generasi milenial antara 20-39 bernilai 12,4%. Dari hasil riset tahun 2022 ini memiliki tren menaik. Dalam artian terdapat motivasi serta potensi yang lebih besar daripada tahun 2020. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamli yang dirangkai dalam laporan Siddhartha Mukhtiar
peneliti ahli dari BNPT Januari 2016. Jangan kaget. Menurut Siddhartha Muchtar, ada 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat serangkaian aksi teror. Jumlah itu belum termasuk dengan pengikut atau simpatisan jaringan teroris. Dan dari data 2016 sampai dengan 2020, dengan tren menaik, Anda dan saya di sini bisa bayangkan kira-kira populasi orang Indonesia yang terpapar radikalisme sudah berapa. Apalagi situasi dan kondisi saat ini semakin jelas dari berbagai macam hal, kehidupan berpolitik, politik identitas, politik membawa nuansa agama dalam hal memilih siapa orang-orang yang harus kita pilih. Yang akhirnya karena nuansa agama ini selalu dibawa untuk menilai seorang bahwa dia tidak kredibel, bahwa kelompok ini yang paling benar, kelompok mereka yang paling tidak benar, melahirkan sebuah sikap intoleransi yang dahulu awalnya dengan kebinekaan kita ini, sikap toleransi kita sangat membanggakan dibandingkan negara-negara di dunia. Bagaimana dulu ketika ada ritual-ritual agama tertentu, mungkin dalam hal ini saya beragama Islam. Ada orang-orang yang beragama Kristen, kemudian dia melakukan ritual keagamaan, tidak pernah ada masalah. Kemudian jika dibandingkan dengan sekarang, orang masyarakat tertentu yang memang dalam masyarakatnya banyak berkeyakinan Kristen, berkeyakinan Buddha, berkeyakinan agama lain, mendapat kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Nah, kemunculan sikap intoleransi ini tentunya mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dalam Pancasila kita sudah membentuk pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno telah membentuk sebuah konsep dasar dalam bernegara, yaitu dinamakan Pancasila. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sini masyarakat Indonesia dibimbing supaya memiliki keyakinan, walaupun berbeda, ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, tapi keyakinan itu tidak mengganggu, tidak membatasi kehidupan bermasyarakat bagi antar pemeluk agama yang berbeda. Ketika seorang telah memiliki keyakinan beragama, sudah pasti agama tidak pernah ada yang mengajarkan keburukan. Agama tidak pernah ada yang mengajarkan kejahatan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ketika konsep agama dengan konsep ajaran kebaikannya, kita pahami, kita ilhami untuk kehidupan sehari-hari, tentunya akan membentuk suatu pribadi yang memiliki akhlak, memiliki adab. Hal ini sejalur dengan sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika sila kedua telah kita ilhami, kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan, maka muncullah wadah berikutnya, yaitu Persatuan Indonesia. Dan seterusnya yang terdapat dalam sila keempat, sila kelima, tentunya semua ini adalah
sebuah sikap yang universal, yang mana dapat mengikis sikap-sikap radikalisme, sikap-sikap yang berlebihan seseorang dalam beragama. Radikalisme ini sangat merusak, baik merusak kemurnian dalam agama itu sendiri, maupun merusak tatanan kehidupan bernegara. Saya selaku Ketua Cyber Indonesia dan Direktur Eksekutif KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, mengajak seluruh generasi muda, generasi Z, untuk berhati-hati dalam memilih kelompok. Kita hidup dalam negara Indonesia, negara yang berbineka. Kita harus punya modal dasar kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang mana nilai ini dalam masing-masing sila terbangun konsep dasar kita dari mulai keyakinan, perilaku, sikap menghargai, dan yang ujungnya akan melahirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Generasi muda kita adalah investasi besar bangsa ke depan yang diharapkan menjadi pionir terdepan dan bisa mengikis ancaman gerakan intoleran dan gerakan radikalisme. Terima kasih.